Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kita kali ini kita akan membahas tentang relationship di MySQL. Jadi ini merupakan implementasi dari relasi yang sudah kita kenal di konsep ya, di teori. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara mengkoneksikan, merelasikan antar tabel di MySQL. Jadi kita review dulu relasi atau relationship itu apa. Dia adalah hubungan antara beberapa entitas atau tabel. Kalau di bahasa konsep itu adalah entitas ya. Kemarin yang kita buat ERD-nya. Kalau sudah menjadi database, kita menyebutnya table di situ. Dan table itulah yang akan kita relasikan. Konsep ini sangat penting dalam basis data, terutama yang RDBMS ya, Relational Database Management System, di mana karena dia memungkinkan tabel-tabel untuk saling berhubungan ya. Kenapa kok saling berhubungan? Karena memang sifat dari RDBMS Relational Database Management System itu adalah keterhubungan tabel ya, antar tabel satu sama lain gitu. Kenapa kok dihubungkan? Karena memang dalam pengelolaan datanya nanti akan saling berhubungan gitu. Misalkan di database akademik ada mahasiswa dengan kuliah misalkan, kan? Mahasiswa pasti ngambil kuliah di hari tertentu, hari Senin misalkan jam ke-1. Nah, itu kan harus direlasikan antara mahasiswa dengan kuliah. Nah, seperti itu dia butuh relasi. Di dalam sebuah relationship ada primary key dan foreign key di situ yang sangat berperan. Di mana primary key itu fungsinya sebagai identitas table ya, sebagai ID-nya, sebagai ketua rombongan dari kolom-kolom yang lainnya, bisa kita bilang seperti itu. Kemudian foreign key itu key yang diambil dari table lain yang direlasi. Jadi sifatnya dia kunci tamu ya, foreign key. Dia ada kalau berelasi dengan table yang lain itu. Jadi di table lain primary key, ketika berelasi dengan table kita, maka primary key table lain tersebut menjadi foreign key di table kita, seperti itu. Selain itu, primary key juga digunakan untuk mendefinisikan batasan keterhubungan. Ya, primary key itu nanti karena dia ketua ya, maka dia harus ngatur seperti apa nanti cara relasinya, bentuk relasinya itu seperti apa. Itu yang akan kita bahas nanti. Dan ini adalah contoh dari dua tabel yang saling berelasi. Yang terjadi adalah relasi one to many antara tabel T Prodi dengan T mahasiswa. Ini yang kita rasa contoh ini dekat dengan kita ya di dunia akademik, di mana pasti setiap prodi teknologi informasi misalkan, dia pasti mempunyai banyak sekali mahasiswa. Sehingga ini satu prodi, N-nya mahasiswa, atau banyak mahasiswa si A, si B, si C, itu dia bisa jadi tergabung dalam satu prodi yang sama. ID prodinya berapa, kemudian nama prodinya apa, seperti itu. Diberikan contoh kasus seperti ini, fieldnya ada ID prodi dan nama prodi di tabel prodi dengan keterangannya macam-macam ini. Yang kita garis bawahi adalah primary key-nya, yaitu ID prodi. Keterangannya adalah primary key dan auto increment. Kebetulan dibuat auto increment di kasus ini, ya sebagai primary key. Kemudian tabel kedua adalah T mahasiswa. Di T mahasiswa, fieldnya ada 4, NPM, ID prodi, nama, dan alamat. Di mana NPM-nya dia bertindak sebagai primary key. Cuman primary key ya, karena NPM punya format, dia bukan auto increment. Kemudian ID prodi karena dia didapat dari tabel lain yang berelasi, yang direlasi, maka statusnya di sini menjadi foreign key. Ya, ini perlu dicatat. Tipe datanya harus sama, foreign key dengan yang ada di sini, primary key yang ada di sini. Dia harus sama tipe datanya agar nanti match isinya. Yang lain bebas, serah ya. Ini kita kunci primary key sama foreign key ini. Nah,
ceritanya ini mau direlasikan. Seperti apa cara membuat relasi? Ada beberapa cara sebenarnya, tapi cara yang bisa kita pakai seperti ini. Jadi kalau tprodi, kita membuat table prodi karena dia table bisa dibilang sebagai table master ya, hanya berisi dari 2 field, yang satu primary key, yang satu dia field biasa, maka ya udah seperti ini, tidak ada embel-embel referensinya. Dia biasanya relasinya adalah 1 ke bla 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 gitu ya, karena ini sebagai masternya kan. Kode prodi dia dipakai mahasiswa, mungkin nanti dipakai ruang, dipakai lagi nilai, dipakai lagi dosen, seperti itu. Prodi ini adalah master. Kemudian baru di mahasiswa yang akan sedikit kita tambahi untuk referensinya biar nyambung ke prodi, yaitu dengan cara ini sama ya, npm integer not null, ini creatable ya, npm integer not null, id prodi integer not null. Oke, biarkan id prodi ini seperti ini dulu di sini. Nama varchar, alamat varchar, kemudian di set primary key-nya npm. Ini kebetulan memakai cara yang seperti ini, jadi primary key-nya ditaruh di bawah. Ini juga taruh di bawah. Ada cara yang lainnya yaitu ditaruh langsung di sini ya. Mungkin kalian pasti masih ingat, langsung di sini primary key, atau di sini juga bisa npm integer not null primary key, bisa juga seperti itu. Cuman sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu primary key-nya, penyematan primary key ke npm itu ditaruh di bawah, agar nanti bisa ingat aja bahwa ada primary key di sini dan juga ada foreign key yang disematkan ke id prodi, karena di sini udah ada keterangan foreign key-nya id prodi, dia nyambung ke sini ya. Foreign key id prodi references, itulah yang menyambungkan. References tabelnya apa, tprodi, kolomnya atau fieldnya apa, id prodi ya. Ya references tprodi id prodi, references nyambung ke tprodi id prodi, seperti itu. Dan ini kalau dieksekusi langsung membentuk sebuah tabel namanya mahasiswa, dan dia sudah otomatis berelasi dengan tprodi, seperti itu. Oke, kali ini kita akan manfaatkan yang namanya PHP MyAdmin ya di web, sehingga sudah nggak lagi menggunakan shell, MySQL shell, karena saya anggap ini sudah bisa. Karena kita ingin cepat, maka kita pakai yang namanya PHP MyAdmin. Caranya, jangan lupa MySQL diaktifkan, di start, kemudian Apache ini juga perlu di start, karena dia merupakan web servernya. Start, pastikan portnya 80 kalau ingin default. Kalau sudah diganti, ya ini menyesuaikan nantinya. Terus diakses localhost / PHP MyAdmin, hasilnya seperti ini. Dan kita masukkan password instalasi kita. Kalau default, kalau saya kemarin ketika instalasi ya udah username administratornya adalah root, passwordnya saya kosongkan. Kalau kalian pakai password ya ini harus diisi passwordnya apa. Dan seperti biasa, ini adalah kalau kita mengetik show databases di terminal ya, di shell ini gitu. Tapi karena kita GUI, graphic user interface, ada antarmukanya, maka ya seperti ini. Ini database yang sudah pernah saya buat gitu. Nah, sekarang boleh menggunakan database yang kalian create kemarin, atau bikin database lagi baru pakai new. Di sini juga bisa. Kalau saya, kebetulan saya pakai aja database yang kemarin, tinggal klik aja nama database-nya apa, diklik, kemudian masuk di sini, pastikan, kemudian baru di sini kita akan meng-create sebuah table baru. Apa yang kita create, apa yang ada di sini? Yang pertama adalah tprodi, kemudian ada mahasiswa. Kita create dulu tprodi, di mana kolomnya ada 2, id prodi integer dan nama prodi itu varchar 25.
Kita create namanya tprodi, enter aja. Ada berapa kolomnya? Ada 2. Go. Nah, sebenarnya kita bisa pakai antarmuka seperti ini. Tapi kalau masih pengen by syntax, pakai kolom ini. Ya, ini pun juga sama fungsinya. Untuk kali ini saya izinkan lah untuk menggunakan fitur di sini. ID prodi integer, kemudian nama prodi itu dia varchar 25 ya. Varchar 25. Auto increment-nya di ID prodi dia juga bertindak sebagai AI, itu auto increment ya, dan disinilah primary key-nya di set. Kalau dia primary key dan auto increment, langsung aja di checklist di sini, dia otomatis akan menjadi auto increment nanti di sini. Checklist primary, oke, go. Maka dia langsung terset primary dan auto increment. Baik, kalau sudah, ini sudah, kita save di sini. Nah, seperti itu. Maka muncul tprodi di sini. Sekarang new lagi, pakai yang seperti ini di sini bisa. Karena kita jangan dulu pakai inilah, kita mau telusuri kode ini berfungsi atau enggak, seperti itu. Kita pakai MySQL ya. Kemudian kita create seperti biasa, create table apa di situ, mahasiswa. Kemudian apa aja, npm integer not null, npm integer not null. Kemudian apa lagi, id prodi integer not null, id prodi integer int kayaknya bisa int ya, id prodi int id prodi integer not null juga di situ. Kemudian apa lagi, oke, biar sama, kita biar rapi ya, di enter aja ke bawah, npm id prodi nama varchar 50, alamat varchar 50, nama alamat varchar 50, kemudian baru disematkan primary key-nya di npm dan foreign key-nya di id prodi references. Panggil table apa yang mengandung id prodi di master, seperti ini, tprodi id prodi burungnya 1 kali di oke. Create table mahasiswa, npm integer not null, id prodi integer not null juga, nama varchar 50, alamat varchar 50, primary key-nya di npm, foreign key-nya di id prodi, mengacu ke tprodi id prodi. Oke, kita go. Oke, hijau berarti sukses dia. Nah, artinya saya sudah meng-create mahasiswa dan tprodi ini, dan harusnya keduanya sudah saling berelasi. Gimana ngeceknya? Pakai menu designer. Nah, di sini kelihatan nih. Ini kan yang sebelumnya. Ini abaikan aja ya. Kita hilangkan aja. Show hide tables, yang di hide ini tunjukkan yang ini aja. Nah, ini udah kelihatan nih antara tprodi dengan mahasiswa, dia ada relasi, bentuknya adalah one. Kalau kecil seperti ini adalah one, main itu biasanya besar seperti ini. Yang id prodi yang ada di sini berelasi dengan id yang ada di sini. Maka ini sudah dianggap sebagai dua tabel yang saling berelasi. Seperti itu. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya referential integrity. Adalah sebuah cara untuk menjaga konsistensi data antara tabel yang saling berelasi. Konsistensi data itu seperti apa sih?
Konsistensi data itu artinya ketika data yang tabel satunya, tabel ini misalkan, itu diedit atau tabel ini diedit, maka yang ada di sini juga ikut diedit, ikut teredit. Gitu. Misal, kalau di sini ID nama prodinya misalkan teknologi informasi, di sini kan harusnya sama ya. Ketika ini dipanggil ID prodinya sekian yang mengacu pada nama prodi teknologi informasi, suatu saat kalau nama prodi ini berubah, misalkan di sini bukan lagi teknologi informasi tapi teknik informatika, maka di sini pun juga harus ikut berubah. Itu yang dinamakan konsisten. Ya. Atau kalaupun nggak berubah karena untuk menjaga konsistensi, maka dihalau. Di sini berubah nggak bisa nih, udah dipakai sama tabel yang lain. Nah, biar konsistensinya terjaga, nggak usah lah, nggak perlu. Tidak di-approve untuk pengubahan nilai nama prodi misalnya. Itu juga salah satu cara untuk menjaga konsistensi. Makanya di sini ada banyak cara nanti, ada cascade, ada restrict. Itu yang akan kita akan bahas. Kalau cascade, yang pertama ya, dia berguna untuk membuat relasi di mana ketika baris dalam tabel itu, tabel induk itu diupdate atau dihapus, update sama hapus ya, maka baris yang berelasi akan ikut terupdate atau terhapus. Caranya dengan menambahkan sintak ini, on update cascade sama on delete cascade. Kalau on update cascade, ketika dia update salah satunya, maka induknya, maka dia akan anaknya akan ikut terupdate. Delete juga sama, dihapus, maka yang anak juga akan hilang. Ini juga harus hati-hati juga ya. Yang kedua adalah restrict. Data pada tabel induk tidak bisa diupdate atau dihapus bila data tersebut memiliki relasi pada tabel yang lainnya. Ini yang kita bahas tadi sebagai stop, nggak boleh di apa-apakan karena data ini sudah dipakai sama tabel yang lain. Maka dihalau, tidak diizinkan untuk mengubah atau menghapus. Nah, tergantung nanti kasusnya seperti apa di lapangan. Apakah diizinkan cascade, artinya sama-sama diubah, atau dilarang restrict. Itu tergantung kasusnya. Nah, penggunaannya seperti ini. Sama ya penggunaannya. Tadi bla 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 sampai references, cuman di bawahnya itu ditambahkan on update cascade, on delete cascade kalau memang referential integrity-nya cascade yang dipilih, sehingga ini mengizinkan tabel pertama, tabel induknya diubah, tabel anak-anaknya yang banyak yang berelasi itu juga ikut terubah, kan terupdate. Dia juga sama, kalau induknya dihapus maka pengguna data yang dihapus tadi juga akan ikut terhapus, seperti itu. Artinya kosong, ya, nggak ada datanya. Ini keterangannya seperti itu. Ini bisa kalian praktekkan. Restrict pun juga sama. Di sini kebetulan nggak ada yang kurang. Jadi restrict pun juga sama. Di sini tinggal ganti on update restrict, on delete restrict. Artinya akan menemui error ketika nanti di update atau di delete karena memang tidak diizinkan. Kalau cascade itu diizinkan berarti nggak ada error, langsung lempeng ya, ikut terupdate. Kalau restrict dia akan nolak. Kan ada error di programnya, sekaligus menjadi warning bahwa hey, data ini nggak boleh lo dihapus karena masih dipakai sama data yang lain, seperti itu. Itu kalau kita pakai restrict ya, on update restrict, on delete restrict. Itu kalau pakai sintaks. Nah, sekarang di PHPMyAdmin kita disediakan cara untuk mengupdate, menambahkan referential integrity itu, tapi bukan by coding. Kalau mau by coding di sini pakai alter table ya. Cuman kalau mau pakai langsung klik, bisa diklik di table induknya. Misalkan di structure, di tprodi, structure. Kemudian di sini dicek relation view-nya. Sekali lagi, ini dilakukan di tabel induknya. Tadi kasusnya antara
prodi dan mahasiswa, yang menjadi induk adalah prodinya. Setelah itu, ini defaultnya adalah restrict, sehingga yang terjadi ketika default ini dibiarkan adalah saya nggak bisa menghapus data yang sudah dipakai oleh tabel yang lain. Contohnya tadi, prodi TI mau saya ubah, mau saya hapus, padahal prodi TI itu dipakai, mahasiswanya banyak tuh, ada mahasiswa yang pakai prodi TI, itu nggak akan bisa dihapus karena kita menggunakan restrict ini. Kalau bisa, kita tinggal ubah menjadi cascade untuk delete-nya dan cascade juga untuk update-nya. Kalau sudah diubah seperti ini, baru nanti ketika di-save, dia sudah menyesuaikan sebagai on delete cascade dan on update cascade. Artinya, konsistensinya dijaga dengan cara tabel yang berelasi ikut berubah nilainya ketika tabel induknya diubah nilainya. Seperti itu. Nah, ini sudah sukses. Ini sudah bisa kita uji coba. Mestinya yang terjadi adalah nanti ketika diupdate isinya atau dihapus isinya, maka tabel yang lain akan menyesuaikan juga isinya, akan ikut terupdate atau akan ikut terhapus. Seperti itu untuk materi relationship kali ini. Kemudian ini yang menjadi tugas kalian. Jadi tugas 5, tugas praktikum 5, implementasi relationship pada MySQL. Jadi yang diminta adalah membuat dulu tabel-tabel yang ingin kita praktekkan relasinya. Di sini dicontohkan kasusnya adalah kota ya, provinsi, kota, kecamatan. Ini yang sekali lagi bisa diterima dengan umum, secara umum oleh logika kita, bahwa yang terjadi adalah sebuah provinsi pasti dia memiliki banyak kota, ya kan? Provinsi Jawa Timur, kotanya Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Malang, dan seterusnya. Dan satu kota itu pasti dia memiliki lebih dari satu kecamatan. Kota Madiun ada Kartoharjo, Manguharjo, dan Taman. Itu yang logika yang atau aturan yang umum kita bisa terima. Makanya kita bisa pakai sebagai satu contoh agar persepsi kita sama terhadap relasi ini. Di sini digambarkan, ini saya menggunakan tools tertentu ya, dan simbolnya seperti ini. Kalau strip seperti ini itu artinya one, kalau modelnya seperti ini itu artinya many. Ini juga sama, ini one-nya, ini many. Hanya beda simbol aja mungkin dengan tools yang lain. Setelah itu instruksinya adalah isi dengan data bebas. Cuman saya contohkan seperti ini. Yang kalau mau ngisi urutannya provinsi dulu diisi, baru menurun ke kota, baru ke kecamatan. Karena kan memang gitu ya, bikin dulu provinsinya, jangan langsung kecamatan. Kecamatan udah dibikin, nanti mau dicantolkan mana, kotanya, provinsinya mana, nanti malah kebalik. Jadi bikin dulu provinsinya, terus kotanya, terus kecamatannya. Karena memang ID kota, ID provinsi di situ dipanggil. Kemudian ID kota yang ada di sini dipanggil lagi di kecamatan, seperti itu. Maka inilah data-data yang sudah saya isikan. Silahkan nanti bisa pakai ini, bisa bebas data kotanya. Yang nomor 3 adalah jalankan perintah untuk menampilkan semua data pada semua tabel. Ini hanya checking dulu ya. Kita cek apakah semua data itu muncul jadi satu langsung ya, select bintang artinya semua field from provinsi, kota, kecamatan. Wah, ini semua tabel dipanggil semua. Dan apa yang terjadi? Seperti ini yang terjadi, dia akan muncul semuanya. ID provinsi, nama provinsi itu miliknya tabel provinsi, ID kota, ID provinsi, nama kota miliknya tabel kota, ID kecamatan, ID kota, nama kecamatan itu miliknya tabel kecamatan. Panggil aja semua apa adanya untuk ngecek aja. Nah, apa yang terjadi? Semua data pada ketiga tabel tersebut akan tampil tidak terstruktur dan bukan merupakan informasi yang benar. Jadi, ibarat kemarin kita normalisasi, ini masih belum normal gitu. Kita masih butuh normalisasi. Itu kalau di konsep. Nah, sekarang kita coba
jalankan perintah untuk menghasilkan informasi yang saling berelasi dengan benar ya. Jadi informasi yang muncul di sini ini sudah terlihat berelasi gitu. Jadi misalkan baris pertama nih ada nama provinsinya Jawa Timur, dia memiliki relasi kota Madiun, artinya Madiun itu terletak di ID 6 yaitu Jawa Timur, dan ada sebuah kecamatan namanya Kartoharjo, dia berada juga di ID kota 4 yaitu kota Madiun. Sehingga ini sudah benar nih. Cuman ya memang masih belum spesifik ya, masih umum apa adanya seperti ini. Oke, nomor 5 kita masih coba-coba ya. Kita tampilkan data yang benar sesuai relasi, tapi hanya beberapa field aja. Misalkan di sini hanya nama kecamatannya aja, nama kotanya aja, sama nama provinsinya aja. Artinya ngecek nih, kecamatan A apakah kotanya sama, kotanya sesuai, dan provinsinya juga sesuai. Sintaknya seperti ini, di select fieldnya aja, kemudian tetap ketika tabel dipanggil semua, kemudian dikasih kondisi ID provinsi sama dengan ID provinsinya di tabel provinsi sama dengan ID provinsi di tabel kota. Dan kondisi kedua adalah ID kotanya tabel kota itu sama dengan ID kotanya tabel kecamatan ya. Kondisi pertama ini untuk mengkondisikan antara tabel provinsi dengan kota, untuk mengkondisikan relasi antara provinsi dengan kota. Kemudian kondisi kedua setelah N ini adalah untuk mengkondisikan relasi antara tabel kota dengan tabel kecamatan. Jadi ada dua kondisi yang kita pakai di sini. Hasilnya adalah seperti ini. Kita cek aja nama kecamatan Kartoharjo, dia ada di kota Madiun, provinsinya Jawa Timur. Kartoharjo itu ID kotanya dia 4. Kemana 4? Oh, Madiun, oke. Madiun itu ID provinsinya 6. 6 mana? Jawa Timur, oke. Berarti sudah benar. Seperti itu relasinya. Yang lain juga seperti itu dan pasti benar karena relasinya sudah sesuai. Nah, sekarang di B, studi kasus, itu kalian coba pecahkan nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Yang pertama adalah tampilkan banyaknya kecamatan yang ada di kota Solo. Gimana nih cara menampilkannya? Banyaknya kecamatan, jadi bukan kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, itulah yang ditampilkan. Bukan Kartoharjo, Mangunharjo, Taman, itu yang bukan seperti itu yang akan ditampilkan. Tapi banyaknya. Berarti kita harus pakai kemarin query lanjut ada apa untuk query untuk menampilkan banyaknya nilai dalam sebuah field. Nomor 1. Nomor 2, tampilkan data kecamatan-kecamatan yang ada di kota Madiun. Nah, ini baru tunjukkan, tampilkan kecamatan-kecamatannya, nama-namanya, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C yang khusus di kota Madiun ini. Tapi mestinya nanti yang ada di kota Madiun itu ID 4 ya kan. Berarti 4 cuman di sini. Kartoharjo, Mangunharjo, Taman itu aja yang akan muncul. Harusnya seperti itu nanti hasilnya. Kalian yang coba cari query-nya. Nomor 3, tampilkan data kecamatan-kecamatan yang ada di Jawa Tengah beserta kotanya. Jadi kecamatan, kotanya apa, tapi dia berada di Jawa Tengah. Itu yang kalian panggil nanti. Nomor 4, tampilkan data kota yang ada di Jawa Timur tanpa perulangan record set. Di Jawa Timur itu ada kota apa aja, tapi nggak boleh berulang. Harus satu-satu. Jawa Timur itu 6. ID provinsinya kita cari yang ada di provinsi 6 itu Madiun, Surabaya. Udah itu aja. Berarti ya wes, ini yang muncul nanti. Tapi seperti apa cara fit manunya nanti bisa kalian cari. 5. Tampilkan semua data kota, kecamatan, provinsi, tapi diurutkan, urutannya Z ke A, berarti terbalik ya, berdasarkan nama kota. Jadi select
semua data. Berarti apa? Silahkan dipikirkan di mana kota, kecamatan, provinsi, berarti tabel ini yang dipanggil. Kemudian diurutkan pakai kemarin lanjutnya apa untuk mengurutkan secara terbalik. 6. Ubah salah satu record nama kecamatan pada tabel kecamatan dengan menambahkan kets di depannya, lalu ulangi perintah nomor 4. Ini artinya kalian diminta untuk mengubah nilainya, nilai record setnya. Nama kecamatan bebas mau apa, dikasih awalan kets, menambahkan di depannya. Misalkan seperti ini ya, Jebres, jadi diedit menjadi kets titik spasi Jebres. Setelah itu dicek lagi, tampilkan semua nomor 4 data kota yang ada di kota atau di provinsi yang kotanya kalian edit tadi. Jadi menyesuaikan provinsi apa yang kamu edit tadi. Kalau kebetulan di Jawa Timur, ya wes sama di Jawa Timur. Tapi kalau di Jawa Tengah, misalkan ini ya Jebres yang ditambahi ke Jebres, berarti ini harus select di Jawa Tengah tanpa perulangan record set. Tapi ini bukan kota ya, kecamatan juga. Ini kecamatan diganti nanti, kecamatan nomor 4. Seperti itu sih untuk studi kasusnya. Jadi silahkan dicari query-nya seperti apa agar bisa menjawab yang diminta. Sekali lagi, datanya nggak harus pakai data ini ya, tapi bisa menggunakan data kota kalian masing-masing, dan ditambahkan lagi juga bisa, semakin banyak semakin bagus. Tuh. Jadi ada 6 studi kasus yang harus kalian kerjakan. Yang untuk poin A ini silahkan dikerjakan juga untuk coba-coba dulu untuk pemanasan sebelum masuk ke studi kasus. Baik, itu materi untuk kesempatan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.